Kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 akan dimulai pada Agustus. Sebagian kalangan meyakini pengaruh Presiden Joko Widodo akan memudar pada Pilkada 2024. Sebagai gantinya, para kandidat paslon diprediksi mengerubungi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Benarkah restu dan dukungan Prabowo dianggap lebih ampuh mendongkrak elektabilitas kandidat Pilkada 2024? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan dua narasumber, ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina. Selamat malam Bang Agung, selamat malam Bang Silvester. Selamat Malam malam, Mas Bang. Bang Silver. Ya, saya ke Bang Agung dulu nih. Bang Agung, kita berbicara tentang Jokowi effect dan Prabowo effect. Menurut Bang Agung pada Pilkada 2024 nanti akan dominan kemana nih? Apakah pengaruh Prabowo akan dominan atau sebaliknya pengaruh Jokowi masih kuat mengingat Jokowi masih berstatus sebagai presiden, Bang Agung? Iya, pertama secara institusional ya untuk memastikan tiket pencalonan bisa atau resmi diambil oleh para kandidat di pilkada ini memang pengaruh Presiden Jokowi masih cukup besar ya sampai pada titik di mana 20 Oktober beliau akan mundur dan Pak Prabowo menggantikan seperti itu. Nah, ada fase kedua secara institusional di mana Pak Prabowo akan menjadi presiden terpilih ya otomatis di fase ini di mana pemenangan ya kandidat akan banyak pengaruhnya ke Pak Prabowo. Namun kita tahu bahwa sebelum itu terjadi ternyata pengaruh Pak Prabowo sudah menyalip Pak Jokowi dan ini menjadi hal yang lumrah terjadi ketika presiden terpilih sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita dalam konteks ini Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebagai seorang presiden ya melekat di dalamnya kekuatan sebagai panglima tertinggi ya ujungnya adalah Polri dan TNI misalkan kemudian kepala pemerintahan ujungnya itu ada ASN-nya sebagai aparatur yang menjalankan roda pemerintahan hari per hari seperti itu dan kepala negara yang di sana melekat banyak fungsi-fungsi ya simbol ya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ada satu kekuatan yang menjadi kekurangan Pak Jokowi hari ini dan itu tugas bagi Mas Silver nanti. Ya apa itu ketika Pak Prabowo punya peran sebagai ketua umum Partai Gerindra ya yang dimana Pak Jokowi sampai hari ini belum memiliki partai apa mungkin projonya berubah jadi partai kita nggak tahu tapi yang jelas ini menjadi celah di mana pengaruh ya Pak Jokowi perlahan tapi pasti juga akan memudar bukan hilang ya memudar berkurang tereduksi otomatis seperti itu sehingga memang kalau memang ini ingin dipertahankan pengen dijaga ya Pak Jokowinya harus punya partai ya apakah partai Projo, partai PSI, atau partai yang lain yang sudah eksis gitu. Karena kalau tidak ya agak susah kemudian membayangkan Pak Jokowi punya kekuatan sebesar seperti sekarang. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Victor. Ya, Bang Agung, sebelum ke Bang Silver, saya ke Bang Agung lagi nih sebentar ya Bang Silver ya. Litbang Ya. Kompas ini telah merekam preferensi pilihan warga Jakarta dan Banten kemarin. Hasil survei memperlihatkan pada Pilgub Banten 76,8% responden mempertimbangkan paslon yang didukung Prabowo, sementara responden yang mempertimbangkan paslon yang didukung oleh Jokowi 69,5%. DKI Jakarta juga sama. Paslon yang didukung Prabowo mendapatkan suara lebih banyak ada 66,5%, sementara responden yang mempertimbangkan paslon yang didukung Jokowi 61%. Apa saja nih Bang Agung faktor yang mempengaruhinya? Apakah program Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menjadi alasan efek Prabowo ini jauh lebih kuat begitu Bang Agung? Ya, pertama kan Pak Prabowo sini memang punya sudah basis ya. Ini kali sekian dia maju Pilpres sehingga ketika memang endorse Pak Jokowi juga mengemuka, tapi kita nggak bisa memungkiri Pak Prabowo ini punya basis ya. Yang kedua memang harus diakui bahwa ketika Presiden Prabowo terpilih dan ditetapkan oleh MK, secara otomatis ya presiden yang dibayangkan oleh masyarakat perlahan tapi pasti itu ada di Pak Prabowo, walaupun sebagian juga ada di Pak Jokowi. Tapi ke depan ya harapan terhadap pemimpin baru lebih utama ketimbang pemimpin sebelumnya. Kenapa? Karena di pundak mereka nanti harapan-harapan baru itu mulai tercipta ya. Apakah program-program populis seperti susu makan siang gratis ya dan itu diharapkan konkretnya gimana dan dinantikan oleh banyak publik gitu. Nah, sementara di sisi Pak Jokowi perlahan-perlahan program-program populisnya seperti infrastruktur yang sudah kita rasakan memang sedikit terlupakan karena ada program-program baru tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang jadi soal adalah mengapa pengaruh Presiden Jokowi kemudian disalib oleh Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian ya kekuatan partai yang ada di negeri kita ya yang kemudian menjadi faktor penentu bagaimana kekuasaan itu
berputar, bergerak, dan menentukan banyak kandidat seperti itu. Nah, di sini titik atau celah dari Pak Jokowi yang perlu segera dituntaskan ya. Apakah beliau bisa seperti Pak SBY atau Ibu Mega ya, ketika setelah selesai purna jabatan, Pak SBY punya Demokrat dan punya pengaruh besar di sana, sebagaimana Ibu Megawati punya ya kekuatan yang signifikan sampai hari ini di PDIP. Nah, Pak Jokowi seperti apa? Nah, kita belum punya prototipe soal ini dan saya kira ini akan menjadi eh, sorotan semua pihak gitu. Walaupun memang kita tahu Pak Jokowi berhasil menitipkan putranya sebagai wakil presiden atas nama Gibran, kemudian menantunya Bobi dan nanti Kaisang sebagai apa. Ini juga bisa menjadi kaki-kaki politik yang menopang pengaruh tadi. Tapi kita masih akan terus lihat apakah ini memang cukup signifikan karena selagi Pak Jokowi belum punya partai yang memang bisa menopang semua akselerasi ataupun manuver politiknya ke depan, saya kira ya sedikit banyak beliau akan selesai pada tataran seperti DPA, ya Dewan Pertimbangan Agung itu, seperti itu, Mas Victor. Iya, saya mau ke Bang Silver. Bang Silver, tanggapannya gimana nih? Apakah efek Jokowi masih relevan di pilkada tahun ini? Tadi Bang Agung sudah menjelaskan bahwa posisi kedudukan Joko Widodo dalam dunia perpolitikan ini juga yang memang masih harus jadi fokus ya, karena masih independen sementara Prabowo sudah dengan Gerindra begitu. Masih relevan tidak ini efek Jokowi di pilkada 2024, Bang Silver? Sangat relevan ya, karena memang sebenarnya efek Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dan ditambah Mas Gibran itu satu kesatuan. Ini efek tiga serangkai sebenarnya. Jadi nggak mungkin dipisahkan karena kemungkinan restu dari Presiden Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nggak mungkin berbeda gitu loh. Pastinya restu yang diberikan atau yang didapat dari para kandidat itu baik calon gubernur, calon bupati wali kota itu ada yang sevisi dan semisi serta mempunyai gagasan sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya. Dan kita lihat bahwa efek Pak Jokowi ini sebenarnya sangat sakti ya. Ini anomali loh di dunia, di seluruh dunia ini baru Pak Jokowi yang mempunyai tingkat approval di akhir masa jabatannya sangat tinggi. Bandingkan dengan sekelas Barack Obama atau bahkan presiden sebelumnya kita ya, itu ada yang di bawah 30% tuh menjelang akhir kekuasaannya. Jadi kembali lagi memang ini Pak Jokowi ini sakti gitu. Dan ya kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahwa ini tidak ada berbeda-beda, tetap satu kesatuan. Hanya memang harusnya Litbang Kompas itu ya menurut saya surveinya itu jangan dibedain gitu. Harusnya efek Prabowo Gibran dan juga Pak Jokowi dijadikan satu melawan dari partai lain gitu loh, yang bukan yang ya katakanlah yang oposisi lah ya, karena memang nantinya kami yakin bahwa tidak ada pembelahan. Taruh tuh ada pembelahan tuh kecil sekali, bahwa yang akan didukung atau dapat restu dari Pak Jokowi termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pastinya yang akan segaris. Tapi yang paling penting ya kan, calon-calon ini selain efek dari Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Jokowi harus mempunyai kompetensi atau rekam jejak sendiri, termasuk visi misinya itu bagaimana. Itu yang paling penting karena ini menyangkut mereka akan mengurus rakyat gitu loh. Jangan hanya mengharapkan durian runtuh daripada efek Pak Jokowi, Pak Prabowo atau Mas Gibran, tapi mereka sendiri punya komitmen dan visi misi yang jelas dan nyata untuk rakyat. Itu yang paling penting agar demokrasi kita memang benar-benar dibangun gitu loh, bukan hanya berdasarkan efek dari orang lain, intinya itu. Ya, ya. Bang Silver, mohon maaf saya jeda nih. Tapi kalau kita melihat Joko Widodo ini independensinya cukup terlihat ya. Kalau Jokowi ini tidak berpartai, lalu kemudian akankah luntur kekuatan efek Jokowi ini di mata masyarakat? Bagaimana Anda melihatnya, Bang Silver? Pak Jokowi memang nggak berpartai dan beliau mengatakan akan pulang ke Solo. Ya, waktu saya pertemuan di 2 bulan lalu berdua 4 mata, beliau bilang beliau akan pulang gitu. Bahkan saya mengatakan ke Pak, kalau bisa Sekjen PBB, beliau bilang saya pulang ngomong cucu. Hanya beberapa teman menarik beliau agar ke partai politik tertentu ya, ada yang ke Golkar atau PAN. Tapi menurut hemat kami,
beliau harusnya menjadi bapak bangsa dan berdiri di atas semua partai dan memberikan masukan kepada bangsa kita, termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu yang menurut kami lebih elegan ya, daripada beliau menjadi salah satu ketua partai, karena beliau ini sudah diakui oleh bukan hanya bangsa kita, tapi hampir seluruh dunia internasional pun mengakui keberhasilan ataupun legitimasi dari Pak Jokowi. Jadi itu yang sebagai masyarakat saya berharap Pak Jokowi benar-benar nantinya akan menjadi bapak bangsa, intinya itu. Ya, Bang Agung, tanggapannya bagaimana nih? Apakah Bang Agung juga melihat jika Joko Widodo ini tidak berpartai, itu adalah salah satu hal atau hal yang terbesar yang mempengaruhi kenapa efek Jokowi ini memudar nanti di Oktober begitu? Bang Agung melihatnya seperti apa nih, Jokowi tanpa partai akankah magnetis untuk masyarakat Indonesia di Pilkada 2024? Iya, pengaruhnya tetap ada, Mas. Cuman memang tidak sebesar sekarang karena beliau bukan lagi presiden yang menjabat ya, satu. Yang kedua, kalau melihat gaya politik Pak Jokowi yang saya kira lazim kita amati hari ini ketika ada Gibran, ada Kaesang, ada Bobi yang disiapkan ya untuk meneruskan legasi beliau sebagai pemimpin, maka saya kok ragu ya Pak Jokowi akan balik ke Solo begitu saja, Bang Silver. Ya, seperti itu bukan Pak Jokowi kalau saya ya melihat. Karena Pak Jokowi yang saya kenal selama ini selalu punya manuver politik ya, punya gaya politik yang khas gitu ya, yang memang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan saya kira Ya, ini bisa membuat pola dan gaya baru ya bagaimana seorang presiden ketika tidak lagi menjabat karena Pak Jokowi juga masih relatif muda usianya. Seperti itu yang ya, kita tunggu apa gitu. Walaupun memang kita berharap tidak ada hal-hal yang sifatnya formal yang dalam tanda petik ya dikondisikan seperti itu karena dalam beberapa hal itu memberikan sebuah apa ya arahan pro kontra kontroversi yang apa membuat ya beberapa masyarakat sipil ya kaum akademisi dan para pihak lainnya ya cukup menyayangkan seperti itu. Tapi yang jelas begini, ya kalau kalau misalkan sekarang ada 8 partai parlemen ya dan ada beberapa partai non parlemen yang eksis, saya kira itu bisa menjadi salah satu wadah untuk Pak Jokowi berekspresi, ya memainkan peran-peran strategisnya, atau memang membuat partai baru seperti itu dengan ya dengan mungkin PSI atau dengan Projo ya. Jadi saya kira itu peluang yang paling jelas. Tapi pun kalau memang tidak, saya kira dengan beliau berperan di DPA nanti Dewan Pertimbangan Agung itu juga nggak main-main ya apalagi kalau masukan-masukan yang diberikan cukup konkret ya dan saya percaya juga pengaruh itu masih ada walaupun memang ini perlu dilihat secara kritis pengaruhnya seperti apa jangan sampai kemudian juga ya memberikan matahari kembar di pemerintahan ataupun sistem presidensial kita ini juga bisa memberikan alarm bagi demokrasi seperti itu tapi yang jelas saya mengarahkan bahwa Prabowo efek ataupun Jokowi efek dalam pilkada nanti memang dijalankan dalam rule of the game yang benar-benar bisa ya sesuai dengan aturan-aturan formal kita. Seperti itu, Mas Victor. Baik, baik. Saya nanti akan mencoba bertanya dan mengupas kembali karena memang ini menarik sekali ya. Apakah efek Prabowo dan efek Jokowi ini sangat menarik perhatian masyarakat dan bagaimana nanti jalannya Pilkada 2024 mengingat banyak sekali partai yang sudah menyiapkan nama-nama yang akan dimajukan untuk menjadi paslon cagup-cagup bupati atau wali kota di daerah masing-masing. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Bang Silver, Bang Agung. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas dengan kedua narasumber, ada Bang Silvester dan juga Bang Agung. Kita ke Bang Agung dulu, Bang Agung. Kita ingin mengerucut nih ya ke pilkada di daerah-daerah nanti yang akan dihelat begitu. Partai Golkar ini tidak berkenan nih, Bang Agung, jika Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni menjadi calon wakil gubernur Banten mendampingi Airin Rahmi. Lalu muncul persepsi Jokowi ini lebih mendukung Airin yang diusung Golkar untuk melawan Andra Soni. Apakah ini bisa disebut sebagai salah satu upaya untuk memperkuat endorse efek Jokowi, Bang Agung, di Banten?
Iya, mungkin ya Mas ya. Bahkan dalam banyak pilkada bisa saja itu terjadi karena Pak Jokowi hanya mampu memberikan pengaruhnya di fase pemberian tiket atau boarding pass saat pilkada itu didaftarkan, saat peserta pilkada didaftarkan ke KPU. Jadi hanya di fase itu. Tapi kalau udah masuk fase pemenangan, ya bisa jadi dinamika politik di tingkat provinsi, kota, kabupaten itu berubah. Dan di sana head to head antara pengaruh Pak Jokowi dengan pengaruh Pak Prabowo bisa saling berhadap-hadapan. Dan di titik itulah saya kira memang komunikasi antar keduanya ini menjadi penting setelah Pak Jokowi tidak menjabat dengan Presiden Prabowo yang sudah menjabat. Nah, ini yang akan diuji, ini yang akan dilihat oleh publik. Ya, seperti apa harmoni yang memang mengemuka saat keduanya memang berbeda sikap, ya. Dan itu semua akan menjadi rujukan bagi elit politik kita juga untuk melakukan upaya-upaya pemenangan yang maksimal dengan beragam macam apa ya upaya dan efek-efek yang bisa saja timbul setelah mereka tahu peta politik yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau Banten sekarang terjadi bisa jadi bukan hanya Banten, Jakarta sangat mungkin, ya Jabar apalagi, Jateng, jadi di pilkada-pilkada strategis, Sumut ya atau Kaltim atau Sulsel. Nah, itu sangat bisa jadi pengaruh tadi saling bertabrakan, saling berhadap-hadapan. Sehingga memang kalau saya pribadi melihat pertanyaan dari Litbang Kompas ini sih asik-asik aja Bang Silver ya. Jadi Prabowo efek gimana, Jokowi efek Mhm, gimana. Nah, memang mhm. salah satu lagi yang kurang pertanyaan, Gibran efek seperti apa kan? Tapi tapi Seperti itu. Jadi tapi Bang kurang satu Agung, pertanyaan. ya, Ya, Bang Agung, tapi apakah ini menjadi penanda akan pisah jalan ya. antara Joko Widodo dengan Prabowo nih kalau kita melihat di Banten ini tadi seperti apa Airin versus Andra Soni? Iya, kalau untuk konteks Airin sih saya nggak terlalu concern ya Mas ya. Yang saya lihat nanti adalah Bobi dan Kaisang. Ya, karena itu jantungnya Pak Jokowi. Itu adalah istilahnya keluarganya Pak Jokowi langsung ya. Kalau misalkan di situ ada pertentangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, otomatis bisa saling berhadap-hadapan secara langsung. Kalau dengan Ibu Airin dengan Pak Soni mungkin tidak langsung ya sifatnya. Tapi ini yang paling penting ya. Kaisang dengan Bobi. Nah, kalau ini Gerindra tak sejalan, ya, maka ini bisa menjadi penanda awal bahwa bulan madunya segera berlalu. Tapi kan Bobi sekarang kadernya Gerindra. Kaisang pun saya kira kalau memang nanti maju di Jawa Tengah jadi ya, dan kemudian Gerindra ada di sana, maka pertentangan itu semakin minimal. Tapi kalau tidak, nah ini bisa jadi celah ya bahwa hubungan mesra antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang tak berlangsung lama seperti itu. Jadi tinggal PR-nya itu di Kaisang, Mas Mhm, Victor. mhm. Bang Silver ini, tapi kalau kita melihat di wilayah di Jawa Tengah dan Sumatera ini, Gerindra dan Golkar ini sebenarnya satu satu suara, satu jalan Ya. begitu. Tapi kalau kita mau membandingkan begitu efek Jokowi dengan efek Prabowo di daerah Jawa Tengah dan Sumatera ini seperti apa? Mana yang lebih mencuat, mana yang lebih kuat, Bang Silver menurut Anda? Jadi sebenarnya Bang Victor itu satu paket ya, nggak bisa dipisahkan. Terus mengenai pilkada itu apa kayak Sumatera Utara itu koalisi Indonesia Maju itu nyatu ya, termasuk Jawa Timur, termasuk kemungkinan Jawa Barat ya. Dan Jawa Tengah juga, hanya memang yang kalau kita lihat dinamika yang terjadi itu di Banten. Karena di Banten itu memang antara Bang Andra Soni dengan Bu Airin itu berbeda ya, karena faktor intinya saya memahami itu, saya ada tahu sedikit kenapa sampai begitu, memang karena dipengaruhi oleh orang di luar koalisi Indonesia Maju tentunya. Makanya, tapi kan itu baru saat ini ya, kan kita belum tahu juga penetapan oleh KPU nantinya, bisa saja ya kan Bang Andra Soni dan Bu Airin ini nyatu. Jadi sampai saat ini kami masih melihat koalisi Indonesia Maju di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, dan tentunya restu dari Pak Jokowi ini masih solid ya, masih oke-oke saja gitu Iya, loh. iya. Jadi kita nggak Mhm. perlu khawatir, hanya masalah Banten itu atau yang lainnya, saya pikir nanti di penghujung ya kan pasti akan nyatu lagi. Itu bagian Iya, daripada iya. dinamika yang terjadi. Jadi kita belum bisa simpulkan saat ini menjadi suatu kepastian atau sudah ada yang fix begitu. Ya, Bang Silver ini kalau kita membandingkan efek Jokowi dan efek Prabowo,
bakal bisa jalan nggak ya kira-kira? Tapi saya dengar informasi nih, emak-emak relawan Jokowi bergerak bersama Prabowo, RJBBP di Provinsi Banten nih, yang awalnya mendukung Airin, sekarang beralih mendukung Androsoni untuk memenangkan Pilgub Banten 2024. Mereka bergerak hingga ke akar rumput untuk menyatakan siap memenangkan pasangan Androsoni dan Dimyati Natakusuma. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Jokowi dan Prabowo ini bisa jalan, Bang Silver? Oh, pastinya tetap nyatu ya. Itu nggak ada pengaruh sama sekali ya, karena memang hampir semua relawan, termasuk yang pastinya dari Koalisi Indonesia Maju, intinya mayoritas relawan akan mendukung yang segaris dengan Prabowo Gibran tentunya, dan juga yang mendapat restu Pak Jokowi. Jadi nanti kita lihatlah, Bang Victor, nanti di penghujungnya bagaimana. Kalau saat ini kita bicara, kan ini belum ada kepastian semua nih. Semuanya bisa berubah, namanya politik. Mas Agung kan lebih hebat lah, lebih pintar mengenai bagaimana politik ini dinamis, bagaimana bisa berubah menit-menit terakhir. Soal Banten ini Mas jadi Agung kan sudah pernah mengalami lah. jadi mana yang sejalan dengan Jokowi dan Gibran nih? Androsoni atau Airin nih kelihatannya, Bang? Yang pasti dua-duanya saat ini ya. Hanya memang Bu Airin ada rencana, baru rencana sama PDIP. Tapi kan itu baru rencana, belum fix, Bang Victor. Jadi kalau kita ini terlalu dini ya mengatakan sekarang ini udah berpisah jalan. Tapi kita lihat nanti waktu pendaftaran di KPUD lah tentunya. Itu yang pasti udah fix tuh. Baik, baik. Saya mau ke Bang Agung. Bang Agung, ini kita melihat bagaimana basis pemilih antara Joko Widodo dan juga Prabowo. Bagaimana peta daerah masing-masing nih kelihatannya nih. Saya ingin tahu saja secara singkat, kira-kira Bang Agung bisa menggambarkan secara jelas supaya masyarakat juga semakin terbuka matanya. Kira-kira yang efek Jokowi dan efek Prabowo-nya masih kuat, ini kira-kira basisnya di daerah mana saja nih kalau Anda lihat, Bang Agung? Ya kalau di review Litbang Kompas itu kan pengaruh endorse masing-masing itu saya sederhanakan di kisaran 55 sampai 65, Pak Prabowo tinggi sedikit ya, 65 sampai 70-an% gitu. Jadi beti lah, beda-beda tipis. Tapi ini akan makin lama akan menaik di Pak Prabowo-nya seperti itu. Nah, kalau ditanya demografi pemilih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sebenarnya sama ya. Karena rahim partai yang membesarkan mereka juga sama-sama partai nasionalis. Pak Jokowi di PDIP, Pak Prabowo di Gerindra seperti itu. Nah, jadi ketika ini saling berhadap-hadapan, yang teriris itu masa nasionalisnya, ya, masa-masa yang memang selama ini punya punya basis laten ketika misalkan Pak Prabowo maju Pilpres sudah 3 kali misalkan, nah otomatis secara personal Pak Prabowo punya basis. Nah, Pak Jokowi juga apalagi beliau sudah maju 2 kali dan menang pula seperti itu. Jadi punya basis juga. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya, mana yang lebih kuat ketika salah satu di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah tidak lagi menjabat dan kemudian ada Pak Prabowo menjabat. Nah, itu pertanyaan fundamentalnya dan saya kira memang ini semacam ya sunatullah lah bahasanya, bahwa semakin ke sini maka pengaruh Pak Jokowi akan semakin berkurang dan pengaruh Pak Prabowo semakin besar. Nah, pertanyaan konkretnya lagi, apakah di tiap pilkada nanti mereka bisa berhadapan-hadapan atau bersanding bersama-sama seperti itu. Nah, ini yang menjadi krusial karena memang dalam kasus Banten, ya, kemudian dalam kasus misalkan mungkin Jabar atau Jakarta, ini bisa saja nanti antara partai anggota di Koalisi Indonesia Maju tidak bersamaan ya. Kita lihat misalkan di Jabar ada Ridwan Kamil setelah tadi Banten diekspos ya. Kemudian di sana ada juga Deddy Mulyadi juga gitu. Di Jakarta ada Anies misalkan. Tiba-tiba Golkar mendorong nama Yusuf Hamka ya. Nah, jadi maksud saya di sini adalah sangat mungkin di beberapa daerah tadi ya antara Kim itu memang tidak satu perahu lagi dan di situ memang diuji ya kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, kalau ditanya di fase 27 November 2024 di mana Pak Prabowo sudah berkuasa penuh dan Pak Jokowi tidak berkuasa, maka jagoan Pak Prabowo lebih diuntungkan ketimbang jagoannya Pak Jokowi. Bang Victor. Jadi ini siapa yang berhasil merebut endorse-nya Pak Prabowo, maka ya lebih dalam tanda petik lebih diuntungkan ya. Seperti itu.
Baik, Pak Agung. Terlepas dari hasil survei yang memperlihatkan Prabowo Ibek lebih dominan daripada Jokowi Ibek, begitu ya masing-masing kandidat paslon ini pada Pilkada 2024 punya potensi menang karena pada dasarnya yang diuji bukan karena popularitas Joko Widodo maupun Prabowo sendiri, tetapi kualitas dan rekam jejak kandidat, kemudian juga visi misi program yang diusung. Harapannya masyarakat bisa cerdas ya, memilih siapa paslon yang mereka dukung pada Pilkada mendatang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silvester Matutina. Selamat malam, Bang Agung dan juga Bang Silvester, sehat selalu. Terima kasih, Selamat malam, Mas Bang Agung, Victor, Mbak Bang Silver. Victor.